Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua saudaraku? Tentu kabar sukacita, damai sejahtera Tuhan melingkupi kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji-pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu ya Bapa, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Sungguh kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau ya Bapa yang telah memberikan kami kesehatan, nafas, kehidupan di pagi hari ini. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntun kami, hingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapi dan berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Ketika hamba-Mu memberitakan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tersampaikan kepada semua orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Markus 5 ayat yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita hari ini adalah rangkaian perkataan Yesus yang bersifat perintah kepada seorang yang telah dibebaskan Yesus ketika ia kerasukan setan. Dalam peristiwa ini saudaraku, kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa melebihi kuasa-kuasa lainnya, termasuk roh jahat. Seperti yang kita ketahui dalam nats Alkitab Markus 5 ayat 1 sampai ayat ke-20, di mana roh jahat yang menguasai tubuh dari orang yang berada di daerah Gerasa itu berhasil diusir dan dikeluarkan dari tubuhnya, dipindahkan ke kawanan babi yang ada di sekitar tempat itu, yang akhirnya kawanan babi tersebut terjun ke danau dan mati lemas. Hal itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang Gerasa yang kerasukan setan. Dengan peristiwa ini saudaraku, tentu memiliki respon secara pribadi terhadap orang yang dipulihkan, yang mana dia mengakui keilahian Tuhan Yesus dan dia berkeinginan mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Namun saudaraku, Yesus menolak permintaan saudara kita ini, karena Yesus memerintahkan orang tersebut menceritakan pada semua orang yang telah diperbuat Tuhan terhadap dirinya, dan menceritakan betapa besar kasih Tuhan pada setiap umatnya yang percaya dan mengandalkan Yesus di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita saudaraku. Terkadang ketika kita terbelenggu akan persoalan, akan permasalahan hidup kita dengan gampang mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, yang terlalu lamban menolong kita untuk keluar dari permasalahan atau pergumulan hidup kita. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dengan peristiwa orang yang kerasukan roh jahat saja mau datang kepada Yesus untuk dilepaskan dari persoalan hidupnya yang selalu mengekang dia, yang membuat dia tidak leluasa bergaul karib kepada siapapun. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Kita yang sehat, kita yang merasakan apa yang tetap dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap menjaga iman kita untuk tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu, tetaplah menjadi saksi atas mujizat atau karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita harus menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus berani memberitahukan apa yang telah kita nikmati, yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan nats firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita gencar memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, hingga banyak jiwa-jiwa yang merindukan kehadiran Tuhan dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh nyata di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami tetap boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menyaksikan kenikmatan kasih karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa, ajar kami Tuhan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam situasi kondisi apapun kami Bapa, kami tetap berseru dan mengandalkan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini Tuhan, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Tuhan, mampukan mereka, perlengkapi mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan tetap memberitakan kabar baik tentang Engkau, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan akan aktivitas kami. Tolong kami, bantu kami, sertai kami, dan berkati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.